Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainnah dengan NPM 230610333. Hari ini saya akan menginterpretasikan hasil pengolahan data ITP perguruan tinggi. Baik, yang terdapat pada ITP, aspek-aspek yang terdapat pada pengolahan data ITP hari ini, ITP adalah landasan hidup religius. Yang kedua ada landasan perilaku etis. Yang ketiga ada kematangan emosional. Yang keempat ada kematangan intelektual. Yang kelima ada kesadaran tanggung jawab. Yang keenam ada peran sosial sebagai pria dan wanita. Yang ketujuh ada penerimaan diri dan pengembangannya. Yang kedelapan ada kemandirian perilaku ekonomis. Yang kesembilan ada wawasan dan persiapan karir. Yang kesepuluh kematangan hubungan dengan teman sebaya. Yang kesebelas persiapan diri untuk pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Dapat kita lihat dari grafik di sini bahwa rata-rata berada di 5,5. Yang di sini berarti bahwa dari tahap seksama menuju ke individualis. Di mana pada tahap individualis ini mahasiswa akan mengalami peningkatan kesadaran individualitas, kesadaran akan konflik emosional antara kemandirian dan ketergantungan. Yang ketiga, menjadi lebih toleran terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, mengenal eksistensi perbedaan individual. Yang kelima, mampu bersikap toleran terhadap pertentangan dalam kehidupan. Yang keenam, membandingkan kehidupan internal dan kehidupan luar dirinya. Yang ketujuh, mengenal kompleksitas. Yang kedelapan, peduli akan perkembangan dan masalah-masalah sosial. Selanjutnya, kita akan melihat 8 butir tertinggi. Jadi, dari yang paling tertinggi tingkat capaian perkembangan tersebut adalah yang berada di landasan hidup religius. Dan juga yang paling terendah berada di persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga, kematangan intelektual, peran sosial pria atau wanita, kematangan hidup dengan teman sebaya. Selanjutnya terendah. Di urutan pertama terdapat wawasan dan persiapan karir berada di 5,1, dan juga kematangan hidup dengan teman sebaya berada di 5,1 juga, dan landasan hidup religius berada di 5,1. Selanjutnya ada landasan perilaku etis berada di 5,0, kematangan intelektual juga di 5,0, landasan hidup religius juga di 4,9, persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga berada di 4,8, kesadaran tanggung jawab berada di 4,7. Kita akan melihat grafik profil tingkat capaian perkembangan mahasiswa. Di sini saya hanya akan mengambil satu orang mahasiswa yang bernomor urut 32, yang bernama Yuli Soekarwati, yang berjenis kelamin perempuan, dari prodi program studi bimbingan dan konseling. Di sini kita dapat melihat bahwa ada 11 aspek perkembangan yang berjumlah skor 30,0 di yang kedua, di aspek kedua 27 dan seterusnya. Di sini kita dapat melihat bahwa tingkat capaian perkembangan yang tertinggi yang dimiliki oleh Yuli Soekarwati adalah pada aspek yang di 5,7, yaitu aspek wawasan dan persiapan karir. Dan yang paling rendah yaitu yang berada di aspek kedua, yaitu landasan perilaku etis, yaitu dengan nilai 4,5. Dari hasil tingkat capaian perkembangan
Yuli Soekarwati menghasilkan rata-rata yaitu 5,1, yang berarti bahwa Yuli Soekarwati sedang berada di tahap seksama. Di mana dalam tahap seksama ini, Yuli Soekarwati akan bertindak atas dasar nilai internal, mampu melihat diri sebagai pembuat pilihan dan pelaku tindakan, mampu melihat keragaman emosi, motif, dan perspektif diri, peduli akan hubungan mutualistik, memiliki tujuan jangka panjang, cenderung melihat peristiwa dalam konteks sosial, berpikir lebih kompleks, dan atas dasar analisis. Jadi, itulah dia interpretasi dari hasil olah data ITP. Saya Mutmainah mohon pamit undur diri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.